Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hati, lenyapkan dosa dan susah. Amin, haleluya. Namanya Tuhan dan Guruku, lebih indah dari semua. Amin, haleluya. Nama itu beri damai kekal, lebih indah dari harta. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hati, haleluya, lenyapkan dosa dan susah. Amin, haleluya. Jika iblis menggoda dadaku, namanya Yesus beri kemenangan. Amin, haleluya. Nama terukir di hatiku, ku sandar pada penebus, sandar pada Yesus. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hati, haleluya, lenyapkan dosa dan susah. Amin, haleluya. Nama dari Yesus Tuhanku, lepaskan dari dosa gelap. Amin, haleluya. Sembuhkan sakit dan susahku, dihibur hati yang gelap. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, lenyapkan dosa dan susah. Amin, haleluya. Dalam Roma pasal 37 ayat 38 dan 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat namun maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terukir di hatiku, lenyapkan dosa dan susah. Nama Yesus terukir, haleluya. Hatiku telah terukir, amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Nama terukir di hati, haleluya, lenyapkan dosa dan susah. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir,
haleluya. Namanya Yesus yang indah, amin, haleluya. Namanya Yesus terukir di hatiku. Engkau Tuhan juru selamatku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Amin, haleluya. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, nama yang mulia. Nama Tuhan Yesus terukir di hatiku, amin, haleluya. Namanya selalu ada di dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, sucikan hati kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Di hatiku selalu ada nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan juru selamatku. Terima kasih Bapa. Berfirman, kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, Roh Kudus, berfirman Bapa. Firman-Mu yang maha kudus dan sempurna, ku simpan firman-Mu di hatiku. Ampuni Tuhan segala dosa, salah kami, hilap kami, semua kelemahan kami. Ampun Bapa, sucikan hidupku, amin, haleluya. Roh Kudus penuhi kami dengan firman-Mu, sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku, bawaku sampai masuk ke surga, amin, haleluya. Bawaku Tuhan masuk ke surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba menepuk sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya menangis, saya merasakan ada hadirat Allah.
Karena sesuai dengan pujian ini di hatiku telah terukir. Karena tidak ada nama dan pribadi lain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan tadi dalam Roma pasal 8 ayat 38, ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena nama Yesus yang terindah terukir dalam hati kita. Betul, kita bersyukur kepada Tuhan kalau tiap pagi malam kita diisi dengan firman Tuhan, supaya hati selalu diisi dengan perkara-perkara surga. Hidup kita disiram dengan perkara-perkara rohani, supaya kita tidak hancur karena kalah dengan keadaan dunia ini, tapi kita senantiasa lebih dari pemenang. Karena apapun tidak bisa mencerahkan kita dari kasih Kristus. Karena besar upah kita di surga, Bapak Ibu. Karena nanti kelak-kelak dunia lenyap, kita punya tempat yang kekal surga buat selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau baca firman Tuhan. Kita lanjutkan firman Tuhan tertulis di dalam 1 Petrus, pasal 1 ayat 24 sampai 25. Supaya kita selesai 1 Petrus 1 pasal ini. Karena 1 Petrus ini ada 25 ayat, Bapak. Kita sudah bahas ya semua, supaya kita makin mengerti, dan semua tujuan dari Tuhan supaya hidup kita dibentuk sama Tuhan, supaya kita koreksi diri, evaluasi diri bahwa hidup kita seperti ini, dan hidup ini untuk Tuhan Yesus. Saya mau baca 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25 terakhir. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 24, 25, hanya 2 ayat. Tapi punya makna yang dalam. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Yang penting kita komit dengan Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Hidup sekali, tapi hidup yang sekali tidak mau kita buang dengan sia-sia percuma. Tapi hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntunganku. Dan kalau kita lihat di sini ada 2 hal yang kita dapatkan dari sini. Yang pertama ayat 24, yaitu semua manusia termasuk kita bagikan rumput. Yaitu sebentar lagi kelihatannya bagus, cantik, begitu indah, saudara. Itu ciptaan Tuhan. Rumput ciptaan Tuhan, manusia ciptaan Tuhan. Bahkan manusia itu berharga dan mulia oleh karena Tuhan Yesus mencintai kita. Tetapi beda. Maksudnya beda kalau rumput itu, maksudnya rumput itu indah. Tapi suatu hari lain demikian manusia. Bedanya itu kalau kita manusia diciptakan Tuhan berharga di mata Tuhan. Tapi sama jadi rumput, maksudnya di sini firman Tuhan bahwa manusia itu sebentar sifatnya di dunia ini. Kalau di dalam Alkitab usia kita hanya 70 sampai 80 tahun, saudara. Kalau kita baca di Mazmur ya, manusia itu singkat, saudara, hidupnya. Ya, sekarang saya saja sudah umur 66 tahun. Kakak saya umur 70 tahun. Ya, papi saya almarhum sudah meninggal dari tahun 2013, hampir 90 tahun. Jadi kalau sampai hidup sampai detik ini, berarti umurnya sudah hampir 100 tahun. Tapi firman Tuhan katakan umur manusia di Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sebentar lenyap, saudara. Ya, seandainya lebih dari 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Coba ini. Inilah kehidupan manusia akibat dosa. Oleh karena itu, kita sadar bahwa kita manusia orang berdosa yang tidak berdaya. Yang seperti bunga rumput yang sebentar kelihatan indah, tapi setelah itu layu. Kita sadar, mari biar hidup ini kembali kepada firman Tuhan. Seperti di ayat 25, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Injil artinya kabar baik. Injil bicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Berarti mari kita kembali kepada firman Allah. Karena firman Allah kekal selama-lamanya. Manusia tidak kekal. Manusia sebentar lenyap, saudara. Seperti kalau kita lihat di Yakobus pasal 4, 14. Manusia itu hidup kita seperti uap. Coba saya mau baca. Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seperti firman Tuhan tadi. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kelihatannya sebentar. Kalau berapa saat yang lalu, ya, saya merasa kehilangan dalam satu saudara seiman, sahabat saya dekat. Karena saya bersahabat dengan beliau, hamba Tuhan, kurang lebih 30 tahun, saudara. Setiap firman yang saya sampaikan pagi malam, dia mendengar, dia meresponi terus. Setiap firman yang saya sampaikan puji-pujian, dia respon dengan positif. Dan dia selalu berikan kata-kata yang saya ucapkan itu, dicatat di situ. Di situ berarti dia dengar baik-baik. Termasuk Bapak Ibu semua yang saya cintai, dengarlah baik-baik firman Tuhan. Karena saya sebagai hamba Tuhan, utusan dari Tuhan, bukan secara kebetulan. Saya sampaikan isi hati dari Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita manusia hanya seperti bunga rumput. Seperti uap yang sebentar dan tidak lama lagi akan selesai. Seperti saudara saya yang saya sebutkan tadi. Saya kaget sekali. Karena sahabat cukup dekat. Setiap hari saya berikan firman Tuhan. Dan tiap hari saya diresponi dengan kata-kata yang saya sampaikan. Itu ditulis lagi sama dia. Disampaikan kepada saya, berarti terbukti hamba Tuhan ini, sahabat saya, dia mendengar, simak baik firman Tuhan. Berarti cinta Tuhan. Tapi saya ingat merasa kehilangan saya. Karena apa? Karena beliau sudah dipanggil Tuhan pulang ke Firdaus. Karena firman Tuhan berkata, semua dasar iman kita, kalau sudah dipanggil sama Tuhan, kalau sesuai dengan firman itu, dasarnya firman, bukan kata-kata saya, itu semua yang meninggal di dalam Tuhan, itu dipanggil Tuhan, disimpan di Firdaus. Coba saya mau baca. Karena kata Firdaus ini kata Yesus sendiri, saudara. Lukas 23 ayat 43, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Supaya kita percaya dengan terharu. Karena di situ pun kalau aku ada, aku bersama dengan kau. Berarti kalau Yesus berkata, aku bersama dengan Firdaus. Berarti kalau setiap kita yang panggil Tuhan untuk tempat sementara Firdaus, suatu nanti secara kejutan, kalau Tuhan datang, akan ditempatkan di surga buat selamanya. Bypass nanti, saudara. Saya percaya kalau saudara pernah di Firdaus, kalau nanti kita disimpan Firdaus, kita ditunjukkan kita tempat kekal di surga, dan Tuhan pasti akan izinkan kita jalan-jalan ke Firdaus. Firdaus, kita bisa jalan-jalan ke Firdaus, ke surga Yerusalem baru, tempat tahta Allah yang penuh dengan kemuliaan. Oh, itu menjadi kerinduan kita bersama, Bapak Ibu. Mari, dunia bukan tempat kerinduan kita. Dunia ini kita musafir, kita menumpang di dunia ini, tapi kita punya tempat kekal di surga. Oleh itu mari kita mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Biar nama Yesus yang terukir dalam hidup kita. Kata firman Tuhan kata di dalam Roma 8 ayat 38-39. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mencerahkan kita dari kasih Tuhan. Tapi mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena janji Tuhan saya kasih terakhir. Yohanes 14 ayat 23. Supaya kita mencintai Tuhan, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan dia bersama-sama dengan dia. Amin. Tempat kita di surga. Mari kita mau ikuti firman Tuhan. Nama Yesus yang kita ukir dalam hati kita. Sama dengan firman Tuhan. Yang selalu kita simpan di hati kita. Supaya nanti kalau Yesus datang. Janji Tuhan. Kita akan hidup bersama dengan dia. Di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di hatiku telah terukir. Amin. Haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hati. Haleluya. Lenyapkan dosa dan susah. Amin, haleluya. Di hati
terukir di hatiku nama Yesus. Namanya Yesus yang sempurna, agung, mulia, indah. Nama Yesus terukir di hati. Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biar sebelum kita berbaring tidur, mari kita berdoa dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Nama terukir kekal sampai selamanya. Amin.